terkait pengelolaan kinerja guru dan pengawas sekolah. Nah, kalau pengawas guru dan pengawas sekolah kan membuat SKP itu di ruang GTK. Nah, seperti ini Bapak Ibu kira-kira. Jadi ada beberapa keragaman ya di sini. Dari segi aktor, aktor itu bisa guru atau kepala sekolah negeri, guru atau kepala sekolah swasta, kemudian guru ULD atau GPK, kemudian ada juga pengawas sekolah. Jadi aktor dari yang membuat di ruang GTK itu ada 4 ini sampai sekarang ya. Belum tahu kalau nanti ke depan ada bertambah lagi. Nah, untuk SKP tahun 2024, yang buat di e-kinerja itu hanya guru atau kepala sekolah negeri. Maaf. Yang buat di ruang GTK hanya guru atau kepala sekolah negeri. Sedangkan yang lain itu membuat manual SKP-nya di e-kinerja. Tahun 2025 juga sama, akan tetapi pengawas sekolah. Nah, ini bisa membuat SKP di ruang GTK untuk tahun 2025. Nah, untuk penilaiannya ini agak berbeda. Untuk penilaian periodik itu, karena belum ada penilaian periodik pengawas sekolah di ruang GTK tahun 2025, maka penilaian periodik itu dilakukan di e-kinerja oleh atasan. Jadi setelah rencana SKP itu masuk dari ruang GTK masuk ke e-kinerja, si atasan masing-masing dari pengawas sekolah ini memberikan nilai periodik di e-kinerja. Nanti di periode tahunan 2025, nilainya bisa dikirim dari ruang GTK ke e-kinerja. Sedangkan untuk guru swasta WLD GPK tetap membuat di e-kinerja baik SKP maupun periodik dan tahunannya. Untuk guru kepala sekolah negeri itu seperti 2024 itu membuat di ruang GTK dan dikirimkan ke e-kinerja baik SKP maupun penilaiannya. Kemudian untuk tahun 2026, nah ini semuanya sudah memakai ruang GTK. Itu. Tapi memang ada beberapa aktor ya, contoh misalnya guru yang di bawah guru Kemenak dari instansi Kemenak, atau misalnya guru yang ditugaskan di sekolah rakyat, nah itu mereka tetap membuat di e-kinerja. Karena memang infonya belum disupport di ruang GTK. Untuk P3K Parawatu, info terakhir juga baik di sekolah negeri maupun swasta ini membuat di ruang GTK. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan unit kerja ya. Untuk guru atau kepala sekolah negeri itu unit kerjanya atau UNOR itu di sekolah negeri. Untuk swasta dan guru LD atau GPK, UNOR-nya di Dinas Pendidikan. Nah, untuk pengelola sekolah, UNOR-nya itu di Dinas Pendidikan atau di cabang Dinas Pendidikan. Kalau nggak salah, memang Jawa Tengah ada ya untuk cabang Dinas Pendidikan. Nah, eh, khusus untuk guru kepala sekolah negeri swasta ULD GPK, selain pengawas sekolah ini, eh, sinkronisasinya itu bisa dari dua tempat. Jadi tombol sinkro itu bisa dari ruang GTK, bisa juga dari e-kinerja. Jadi ya, tombol kirim ada di ruang GTK, tombol tariknya ada di e-kinerja. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk pengawas sekolah, karena ini memang masih dalam pengembangan ya, jadi eh, tombol kirimnya hanya ada di ruang GTK. Di e-kinerja itu belum bisa digunakan untuk tombol tarik data, baik untuk SKP maupun penilaiannya. Nah, ini karena kalau Bapak Ibu misalnya pengawas sekolah lihat kok masih ada tombolnya. Nah, itu eh, mungkin sebentar itu kami akan hilangkan tombol sinkronya yang untuk pengawas sekolah karena memang belum bisa menarik data dari ruang GTK. Hanya dari ruang GTK saja yang bisa mengirim ke e-kinerja seperti itu. Hmm. Kemudian juga mungkin informasi kepala sekolah mungkin dari pertengahan tahun 2025 itu sudah bisa memberikan penilaian periodik dari ruang GTK. Nah, itu juga bisa dikirimkan ke e-kinerja. Jadi setiap periode, ruang GTK itu akan membaca settingan periode dari e-kinerja. Mungkin Jawa Tengah triwulan, maka di GTK juga si kepala sekolah bisa memberikan penilaian periodik secara triwulan di ruang GTK. Dan nanti ada tombol untuk kirim untuk masuk ke e-kinerja nilainya. Seperti itu.
Nah, ini untuk tampilan aplikasinya. Kalau Bapak Ibu terdaftar sebagai eh, user Ruang GTK, biasanya ada tombol sinkro ini. Kalau diklik akan muncul opsi tahun, ini artinya SKP tahun berapa yang mau disinkro. Kemudian ada tiga tombol di sini memang masih agak banyak ya. Mungkin yang lain agak bingung. Tombol pertama itu untuk sinkro SKP. Yang kedua itu sinkro SKP yang ada rotasinya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam 1 tahun ada perpindahan jabatan atau unit kerja, itu bisa menggunakan sinkro rotasi. Kemudian yang tombol ketiga itu PLT. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai PLT kepala sekolah, itu bisa ditarik data SKP PLT-nya dari tombol ini. Nah, tapi untuk menarik data PLT ini, admin e-kinerja juga harus menambahkan data Bapak Ibu sebagai PLT juga di eh, e-kinerja. Jadi admin e-kinerja menambahkan data sebagai PLT supaya di ruang GTK tercatat PLT, di e-kin juga tercatat PLT, maka eh, SKP-nya ini bisa sinkron. Seperti itu. Kemudian untuk penilaian, silakan kita, dari SKP yang sudah terbentuk itu silakan kita klik tombol penilaian. Kemudian di dalam penilaian itu kan ada list periode. Nah, kita di bagian atas kita klik sinkro. Nah, di bagian sinkro ini ada 2 tombol sinkro. Jadi total ada 5 tombol sinkro. Nah, di tombol sinkro penilaian ini ada 2, penilaian periodik dan final. Jadi kalau kita klik yang periodik, nanti tiap triwulan akan masuk. Sedangkan untuk penilaian final, nanti di akhir tahun. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pengawas sekolah, karena belum bisa tarik, nanti tombolnya ini kami hilangkan. Seperti itu. Nanti kalau sudah bisa tarik dari e-kinerja tarik ke ruang GTK, ini kami akan tampilkan kembali. Nah, ini tampilan SKP untuk guru atau kepala sekolah negeri. Nah, guru atau kepala sekolah negeri yang saya sampaikan tadi kan tahun 2024 dan 2025, seterusnya itu pakai ruang GTK. Jadi SKP-nya masuk dari ruang GTK. Di sini sudah tidak ada tombol edit maupun hapus. Karena SKP-nya memang bersumber dari ruang GTK. Itu. Jadi kalau ada kesalahan, bisa Bapak Ibu memperbaiki UNUR di Ekin, kemudian sinkron lagi. Klik sinkron lagi. Nah, untuk SKP guru atau kepala sekolah swasta GPK ULD, nah karena 2024-2025 dibuat di Ekin, maka untuk SKP 2024-2025 ini tombol edit dan hapus tetap ada seperti itu. Tapi kalau periode 2026 sudah masuk, maka tombol edit dan hapus itu sudah tidak akan muncul karena per 2026 itu sudah membuat dari ruang GTK. Seperti itu. Kemudian bagi kepala sekolah, nah itu kan mengintervensi RHK atasan ya. Oh maaf, ini khusus untuk pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah kan atasannya itu kepala dinas pendidikan atau kepala cabang dinas pendidikan. Kemudian guru swasta juga, karena UNOR-nya ditempatkan di dinas pendidikan, maka pejabat penilai kinerja adalah kepala dinas pendidikan. Begitu juga dengan guru OLD atau GPK. UNOR-nya mereka itu di dinas pendidikan dinilai oleh kepala dinas pendidikan. Nah, intervensinya berarti bukan ke kepala sekolah, tapi ke kepala dinas pendidikan. Nah, integrasi antara ruang GTK dan e-kinerja itu sudah eh, mengakomodasi untuk RHK dan IKI dari kepala dinas. Jadi, ketika kepala dinas membuat SKP, itu akan muncul otomatis eh, ketika menambahkan rencana hasil kerja, RHK dan indikator ini yang tampil di layar. Nah, RHK dan indikator ini akan otomatis terintervensi oleh guru swasta, WLD GPK, atau pengawas sekolah ketika yang bersangkutan sinkro SKP ke eh, kinerja. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu bingung ya, tinggal klik sinkro saja nanti akan masuk ke RHK. Cuman ini sebagai gambaran saja bahwa RHK Bapak Ibu itu intervensinya dari Kepala Dinas Pendidikan. Hmm. Tapi khusus untuk pengawas sekolah, guru swasta, WLD GPK. Sedangkan untuk guru negeri tetap mengintervensi RHK dari kepala sekolah. Dan kepala sekolah, guru kepala sekolah negeri karena merupakan eh, unit kerja mandiri, maka itu secara SKP memang tidak secara tampilan kinerja tidak mengintervensi dari dinas pendidikan.
Jadi langsung punya sendiri.